Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperkirakan Iran dan sekutunya Hizbullah akan melancarkan serangan ke Israel paling lambat akan terjadi pada Senin hari ini atau 24 jam ke depan. Hal ini disampaikan oleh Blinken di hadapan seluruh Menteri Luar Negeri anggota kelompok 7 atau G7 pada Minggu 4 Agustus. Sebagaimana diketahui, para menteri G7 termasuk Amerika Serikat kini intens melakukan komunikasi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Blinken melakukan koordinasi dengan sekutu dekat AS dan mencoba memberikan tekanan diplomatik di menit-menit akhir agar Iran dan Hizbullah meminimalkan pembalasan mereka. Menurut Blinken, membatasi dampak serangan adalah peluang terbaik untuk mencegah perang habis-habisan. Berdasarkan laporan dari situs Axios, AS yakin Iran dan Hizbullah akan melancarkan aksi balas dendam mereka meski tidak tahu kapan pastinya. Adapun aksi balas dendam ini sebagai respons terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Israel sejauh ini tak menyampaikan klaimnya soal pembunuhan Haniyeh. Namun Israel mengakui pihaknya menghabisi komandan Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut. Ada dua versi terkait kematian Haniyeh di Wisma yang dioperasikan oleh Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pertama, dari hasil investigasi New York Times, Haniyeh dibunuh menggunakan bom yang ditanam 2 bulan lalu. Sedangkan versi kedua adanya bantahan mengenai bom tersebut dan meyakini Haniyeh tewas dibunuh oleh peledak yang dijatuhkan dari udara. Dinas Keamanan Israel atau Shin Bet dilaporkan menyiapkan tempat persembunyian bawah tanah atau bunker yang kelak digunakan oleh pemimpin-pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bunker tersebut digunakan untuk mengantisipasi aksi serangan balas dendam Iran terhadap Israel. Tempat persembunyian ini terletak di wilayah Yerusalem dan bisa digali oleh Netanyahu dan para pemimpin senior dalam jangka waktu yang lama. Bunker Yerusalem ini dirancang untuk dapat menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Selain itu, juga mampu menjaga komunikasi ke markas besar IDF. Bunker tersebut bukanlah tempat yang tiba-tiba dibangun oleh Israel. Pasalnya, sudah berdiri hampir 20 tahun. Meski begitu, tempat persembunyian yang dikenal sebagai Pusat Manajemen Nasional ini tak digunakan selama Perang Gaza. Sebagaimana diketahui, eskalasi konflik Israel dengan Iran dan sekutunya ini memanas. Hal ini buntut tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran dalam sebuah ledakan. Pembunuhan tersebut hanya selang beberapa jam dari serangan yang menewaskan komandan militer Hizbullah, Fuad Shukr di Beirut. Memanasnya ketegangan antara Israel dengan Iran dan sekutunya rupanya tak mengentarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan kabinet mingguan di kantor Perdana Menteri di Yerusalem pada Minggu 4 Agustus, Netanyahu menyatakan Israel siap menghadapi skenario yang dirancangkan oleh Iran. Netanyahu berujar bahwa Israel tengah berperang melawan poros kejahatan Iran. Ia kemudian memperingatkan musuh-musuhnya bahwa Israel akan membalas dan menuntut harga yang mahal atas setiap tindakan agresi pada mereka. Adapun
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam keterangan pada Minggu kemarin memperkirakan serangan Iran dan Hizbullah akan terjadi dalam waktu 24 jam atau 48 jam ke depan. Blinken meyakini serangan Iran ini tidak dapat dihindarkan menyusul tewasnya pentolan Hamas dan Hizbullah dalam waktu berdekatan. Terkait hal tersebut, AS berupaya menekan Teheran agar membatasi serangannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perang regional di Timur Tengah. Beberapa jam setelah komentar Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melaporkan IDF dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran. Gallant menyebut Israel sangat siap di berbagai lini, baik darat, udara, dalam menghadapi serangan apapun. AS sendiri sudah memindahkan kapal induk ke Timur Tengah pasca kematian Ismail Haniyeh dan Fuad Syukur. Dalam rilis pada Senin 5 Agustus, kelompok Libanon Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan pesawat tidak berawak ke pangkalan Israel. Serangan yang menargetkan markas besar divisi ke-91 di Ayelet HaShahar itu dilaporkan melukai 2 tentara Israel, satu di antaranya adalah perwira. Militer Israel sendiri juga menembakkan sejumlah rudal pencegat ke drone tersebut. Media Israel melaporkan helikopter penyelamat bergegas ke lokasi serangan untuk mengevakuasi para korban. Dilaporkan serangan Hizbullah ini terjadi pada pukul 2:20 pagi waktu setempat. Hizbullah mengatakan serangan ini sebagai respons terhadap agresi Israel di kota Al-Bazuri, Deir Syrian, dan Hula di Lebanon Selatan dan dukungan terhadap Palestina. Drone tersebut ditembakkan ke posisi dan daerah tempat tinggal perwira dan tentara Israel. Markas divisi ke-91 terletak beberapa ratus meter dari garis penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Pangkalan tersebut telah dievakuasi hampir seluruhnya setelah mengalami puluhan serangan sejak 8 Oktober 2023 dan kini tidak berfungsi. Markas besar kemudian dipindahkan hampir 10 km dari garis penarikan Israel dari Lebanon. Sebelum serangan drone, Hizbullah juga meluncurkan 50 roket Katyusha ke Galilea. Serangan ini dihalau oleh Israel menggunakan Iron Dome. Meningkatnya intensitas serangan Israel dan Iran serta Hizbullah membuat banyak negara meminta warganya untuk segera menyingkir dari Lebanon. Beberapa di antaranya seperti Prancis, Yordania, Arab Saudi, Turki, hingga Indonesia. Terkait dengan imbauan tersebut, Bandara Beirut dipenuhi oleh warga asing yang mengantre panjang. Beberapa dari mereka merupakan pelancong yang akhirnya memperpendek masa liburan mereka. Imbauan ini seiring dengan penangguhan penerbangan sejumlah maskapai ke Lebanon, seperti British Airways, Lufthansa, Air France, Saudi Arabia Airlines, Singapore Airlines, hingga Air India. Sementara itu, Qatar Airways mengoperasikan rute Doha-Beirut hanya di siang hari. Penangguhan penerbangan ini dilakukan maskapai dengan alasan keamanan menyusul perkembangan terkini di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, Bandara Internasional Beirut Traffic merupakan satu-satunya bandara di Lebanon. Bandara ini pernah menjadi sasaran perang saudara di negara tersebut dan pertempuran sebelumnya dengan Israel, termasuk dalam perang terakhir antara Hizbullah dan Israel
pada tahun 2006. احنا رايحين غصب عنا مش برضانا. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.